Gus, terkait sekarang ini lagi maraknya nih ada salah satu TV swasta yang ibaratnya menghina salah satu pondok pesantren, Gus. Sebagai Gus sendiri bisa menanggapinya seperti apa, Gus? Iya. Jadi pertama saya memang menyayangkan Trans TV, Trans 7 ini kan televisi yang sudah kawakan dan profesional. Kenapa kok tidak selektif, hanya mendapatkan siaran dari PH ya, yang ngerjain PH, lalu kemudian tanpa dikaji, sehingga masyarakat atau warga Nahdliyin, santri-santri menyimpulkan bahwa dibalik Trans menyerang pesantren ini ada dalangnya, gitu loh. Itu otak sementara di lapisan masyarakat, di lapisan santri itu seperti itu. Kenapa? Karena yang dipersepsikan negatif itu kiai yang sangat dihormati dan pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional, termasuk Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Itu beliau lulusan Lirboyo, tokoh Islam berpengaruh dunia, ketua umum PBNU 2 kali, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Nah, Mbah Yai Anwar Mansur itu, beliau walaupun sepuh itu pakai itu, Pak. Kalau ngaji sekarang ini pakai kayak ini loh, Pak, untuk supaya lihat kitab itu biar besar. Sedangkan yang muda-muda aja malas untuk ngaji ya. Nah, ketika kiai ikhlas, kiai yang bijak, kemudian diperlakukan, disiarkan dan disamakan dengan gus-gus yang mendang itu, membagikan jeruk dengan menendang, lalu melempar itu yang kadang-kadang bikin rusak nama baik Islam itu sendiri. Nah, yang digawe contoh, yang jadi bahan ejekan itu pondok pesantren besar Lirboyo. Lirboyo itu ada Kiai Kafabi, Mahros, ada Yai Zamzami, ada Yai Anwar Mansur, dulu ada Yai Idris Marzuki, terus ada yang Pagar Nusa itu siapa? Beliau Kiai Ali Masuk. Nah, itu kan. Nah, ini kiai yang warok, kiai yang sabar, kiai yang bijak. Jadi yang nggak terima santrinya, alumninya itu puluhan juta Lirboyo itu. Kenapa yang nggak terima itu santrinya, alumninya? Ya gimana Wong Mbah Yai Anwar Mansur itu, Masya Allah, kepada jamaah, kepada murid dan lain-lain. Nah, tapi saya punya solusi saya, karena saya yakin NU itu, warga Nahdliyin itu punya sikap pemaaf dan juga punya sikap pemarah kalau digarai. Karena gini Pak, kalau ada media yang terlalu ekstrim, nggak seneng banget deh, nggak seneng banget sama NU, bukan beda ya. Kalau ada kelompok, ada institusi, atau ada media, kok kelihatannya benci banget sama kiai-kiai NU, wis alamat itu pasti ekstremis, itu pasti kelompok ekstremis, gitu loh Pak. Dia gitu. Nah, maka dari itu saya berharap Pak Khairul Tanjung sebagai pemilik, kan ini yang di demo sudah transcorporation ya. Jadi ada Corporation, ada Transmart, Trans TV terutama. Saya takut orang yang nggak paham, pokoknya yang berbau trans, nanti Transjakarta nanti di demo sama transgender kan itu kan. Itu. Jadi harus muncul Pak Khairul Tanjung silaturahmi ke pesantren-pesantren walaupun nggak menjabat sebagai menteri, kan begitu. Karena ini akan berkepanjangan ini kalau nggak segera untuk diselesaikan. Dan yang kedua, ini momen bagus bagi Trans, selain tobatan nasuha ya, untuk tidak menayangkan hal-hal seperti itu, menyamakan kiai-kiai sepuh pondok-pondok pesantren dengan pondok yang kadang-kadang memang kita sering ya mendapati gus-gus yang aneh-aneh itu juga sering, betul nggak Pak? Banyak gitu loh. Nah, ini juga peringatan bagi gus-gus yang aneh-aneh. Jadi kalau bikin aneh-aneh, jangan minta divideoin, nanti jadi viral. Lah ada itu perempuan karena ikut sholawatan, minta barokah di keplak-keplaki kepalanya. Saya nggak suka, saya orang NU, tapi saya nggak suka yang gitu-gitu itu. Jadi harus mengedukasi, mengasih contoh yang baik. Ada gus yang jamaahnya banyak, ngapunten, sepeda motoran nggak pakai helm,
mentang-mentang punya Harley misalnya ya, terus kemudian di videoin, nah ya kayak gitu itu nggak boleh gitu loh Pak. Jadi Kiai Gus harus memberikan contoh seperti Mbah Yai Anwar Mansur, Yai Kafabi, Yai Az-Zaim Ibrahimi, Mbah Yai Muhtadi. Beliau ini orang-orang sederhana gitu loh. Nah ini momen yang pas supaya nanti Tran punya agenda untuk mengangkat pesantren-pesantren tua misalnya, pesantren-pesantren sepuh, terus minta penjelasan kenapa di pesantren ini kok ada adab misalnya salaman harus sungkem, salaman harus kayak jongkoknya jalan, kayak posisi militer. Tidak apa-apa, itu latihan memang. Orang kalau sering jalan jongkok nih, apalagi tiap pagi nih misalnya, atau tiap 1 minggu, itu pasti sehat Mas. Orang yang nggak biasa jalan jongkok dan nggak bisa jalan jongkok, berarti dia bukan orang sehat. Nggak percaya, buktikan deh. Gus, Gus, bisa dibilang ini pengalihan 4 isu besar guys, bisa dibilang kayak apa isunya, MBG yang keracunan di terus beberapa, terus tunjangan reses untuk anggota DPR 702 juta, terus korupsi PT DPR kenapa? Naik tunjangan per anggota 702 juta untuk resesnya, terus DPR naik, terus korupsi PT Antam, terus berapa triliun yang dikorupsi? 3 terus sekitar segitu, terus sama pengembalian aset korupsi sekitar 300 triliun kerugian negara. Ini ada gimana? 4 apa 5 pengalihan ada isu? Beberapa banyak guys. Ini bisa pengalihan isu guys. Ijazah Jokowi dan Gibran. Gimana? Saya jawab bisa iya bisa tidak. Karena kalau saya mengatakan iya ini pengalihan isu, berarti saya harus menyertakan bukti-bukti kan begitu kan. Tetapi untuk kasus ini saya tidak mau tahu ini pengalihan isu atau tidak. Ini penting Pak, karena punjer itu pondasi Indonesia ini Pak. Karena kuat, karena kokoh, itu karena pesantren loh Pak. Pesantren yang di bawah naungan NU ya. Saya dengar dulu ya 23.540 berapa gitu loh Mas. Itu pesantren di bawah naungan NU. Apalagi ada di bawah naungan Muhammadiyah. Apalagi di bawah naungan FPI, ada nggak pesantren? Nggak ada. Ada sih, itu yang Megamendung udah mau. Oh, Megamendung ya. Tapi sekarang FPI kan menjadi Forum Pemuda Persaudaraan. Jadi pesantren ini media harus mendukung. Saya yakin anak-anak pesantren juga banyak lah yang kerja di media kan, begitu kan. Nah jadi media harus menguatkan pesantren. Kalaupun ada pesantren yang melakukan kesalahan misalnya, maka media sebaiknya datang tabayun. Kenapa Gus? Kenapa Yai? Sampean bagikan jeruk kok jeruknya ditendang-tendang gitu kan. Terus saya nggak suka juga itu ada oknum Habib ini sholawatan nih, pisang-pisang dilemparin, jeruk-jeruk dilemparin. Itu Islam nggak begitu, Nabi nggak begitu. Nabi itu kalau ngasih sesuatu itu malah sembunyi, orang lain nggak tahu. Ini kok dilempar, hanya bermodal serban, terus suaranya bagus, terus akhlaknya nggak ditata. Saya nggak senang suka. Saya bukan orang pesantren, saya orang nasionalis. Orang tua saya pedagang kaki 5. Tapi insya Allah orang tua saya, guru-guru itu ngaji kalong itu loh Mas. Guru Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, walaupun saya nggak mondok, ke Yai Said, ke Yai Hafabi, itu mengajarkan tentang bagaimana akhlak, bagaimana adab. Seperti itu. Ini ada LBH BKN ini santri, kalau ini santri ini ya. Bang, gimana? Sebagai orang yang pernah mondok ya, seperti apa sih sebenarnya suasana kehidupan di sana itu? Pertama saya mau ini dulu cerita kronologis ya. Saya alhamdulillah mengalami nyantri itu di pondok pesantren itu di 3 pesantren. Di Depok Sawangan, sini Al Karimiyah, pimpinan Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Di Sukabumi di Parci Saat itu Al Mastudiyah, pimpinan kalau dulu Kiai Endit Fahrudin, kalau sekarang Kiai Abdul Aziz itu adiknya. Terus yang ketiga itu saya di Sampang Madura, Kiai Alawi Muhammad. Nah memang pada masa-masa itu kebetulan saya di masa-masa itu masa-masa pada saat berkembang pesantren itu masih tahap pembangunan. Nah jadi hampir 3-3-nya itu saya ngalamin toh yang namanya bantu membangun pesantren. Iya. Kalau di Sawangan dulu malah masih apa ya, kita dulu mandinya itu di sawah.
Ada kobak itu kolom mata air itu, ada berapa mata air banyak tuh di Sawangan. Jadi ada laki-laki buat mandi, ada lagi buat perempuan. Jadi santri itu kalau bangun-bangun ngecor itu iya, kita bantu inisiatif santri ya. Kita senang kan, itu bentuk dari pengabdian kita terhadap Pengabdian kiai. sama lurah, ada kecamatan harusnya proaktif. Ketika pondok ada pembangunan, ya minimal pemerintah desa nih ya silaturahmi, bertanya bagaimana. Itu semua ada hikmahnya. Kayak waktu saya di Sawangan itu kiai terus maksimal dia